Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian Ku bawa korban syukur. Segala yang
Ya, Shalom
Bagaimana kabar saudara semua saat ini? Saya percaya atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan yang mengalir bagi kota kita, bagi negeri kita, bagi seluruh keluarga kita masing-masing. Kita patut mengucap syukur. Karena kita terus melibatkan Tuhan. Tuhan berkarya luar biasa. Tuhan memberkati luar biasa bagi kita. Tuhan memberikan pemulihan. Jangan lupa kita mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan firman Tuhan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan." Ayat 8 berkata, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah saudara dan saya terus mengandalkan Tuhan? Nah, firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Berarti Allah lah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, bukan kedagingan kita atau kemampuan kita. Melibatkan Tuhan berarti di situ Tuhanlah yang semuanya akan berkarya dalam kehidupan kita dan kita mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Ya, saudara, kita punya perencanaan, kita punya plan, dan di situ bawalah plan itu kepada Tuhan. Berdoalah saat saudara mengerjakan plan, saat saudara merancang, dan saat saudara melakukan itu. Mintalah hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menuntun langkah kita. Seperti kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kepada saya dan saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapan saudara pada siapa saat ini? Harapan saudara dan saya saat ini apa? Harapan kita adalah Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan dapat berhasil. Sehingga apa yang kita lakukan dapat menghasilkan satu karya yang luar biasa. Firman Tuhan ini sangat memberkati kita, saudara. Kita diingatkan, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudara. Pohon yang hidup di tepi air itu hidup secara luar biasa, saudara. Karena dia tidak kehabisan nutrisi, karena dia tidak kehabisan air, karena dia benar-benar hidup di tepi air, saudara. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah kita juga hidup di tepi air? Gambaran firman Tuhan ini sangat jelas bahwa di situ ada makanan yang terus mengalir dan melimpah, saudara. Sehingga pohon ini ada kehidupan. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita juga terus mengalami kesusahan? Pasti tidak. Kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan dan kita terus membaca peluang, kita terus berhikmat dan Tuhan memberikan karya yang sungguh luar biasa dan kita menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan, Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, saudara. Bagaimana pohon yang hidup tanpa air? Dia akan mati. Begitu pula saya dan saudara. Hidup tanpa air akan kering, akan mati. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai gambaran seperti pohon di mana akar-akarnya yang mencari air itu. Yesus adalah air kehidupan itu, saudara. Yesus adalah sumber air kehidupan bagi kita. Mari kita akan memiliki akar yang kuat untuk terus hidup di dalam Kristus, sehingga air kehidupan itu akan menguatkan, menyegarkan hidup kita. Pandemik mulai berlalu. Kita harus mengucap syukur. Ini karya Tuhan luar biasa. Ini berkat Tuhan luar biasa. Sehingga kita boleh beribadah kembali di gereja. Ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan
Pemerintah diberi hikmat menyelesaikan masalah ini, tenaga medis diberi hikmat untuk melakukan percepatan vaksin, dan sekarang di usia 16 sudah mulai vaksin, turun lagi 12. Ini karya luar biasa atas kehidupan bangsa kita. Tuhan memberkati, sungguh-sungguh memberkati saudara. Kita kembali ke dalam firman Tuhan. Di sana dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, saudara. Panas kayak apapun daunnya tetap hijau. Orang melihat pasti, wah pohonmu itu kok hidup seger sekali, diberkati. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, yang di masa-masa pandemik, di masa-masa sulit, apakah kita tetap bisa berdiri kokoh, saudara? Saya bersyukur bersama dengan saudara, kita Gereja Baptis Indonesia Citarum, gereja kita kecil saudara, dan kita juga tidak banyak anggotanya, tetapi saudara diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan menopang hidup kita, sehingga kita tidak kolab. Perekonomian kehidupan saudara tidak kolab, baik-baik saja, walaupun sempat mungkin di antara kita ada yang di PHK, ada yang susah mengalami perkembangan usaha, tetapi saya bersyukur. Perjuangan dan kegigihan saudara menunjukkan firman Tuhan ini hidup. Tidak mengalami kekeringan. Tidak mengalami kelaparan. Karena Tuhanlah yang menopang hidup kita. Kita tetap harus mengucap syukur. Karena itu berkat Tuhan. Karena itu berkat pemeliharaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan juga, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Patut mengucap syukur. Di masa-masa yang sulit kita tidak mengalami kekeringan. Karena kita melibatkan Tuhan. Bukan berarti semua tidak melibatkan Tuhan. Semua melibatkan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang pilihan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dari firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini saudara, ada dua hal yang dapat kita petik dari firman Tuhan untuk kita renungkan. Yang pertama adalah diberkati untuk memberkati. Kita terus diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan? Mari kita akan mengandalkan Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan yang kedua, kita patut mengucap syukur karena Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mengalami kekeringan. Kita patut mengucap syukur. Dalam artian kita tidak pernah mengalami kelaparan, kehancuran, walaupun pandemik berlalu panjang yang terjadi bagi kita, dan saat ini kita masuk di dalam level kedua. Saudara dan saya merasakan bahwa Yesus menggandeng tangan kita, bahwa Yesus menopang hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Semangat, jangan pernah kendur. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Untuk doa berkat dan penutup dipersilakan kepada pendeta Wahyu Hasriati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan mengucap syukur atas lawatan Tuhan yang terjadi bagi bangsa kita, yang terjadi bagi kota kita dan bagi keluarga kita, di mana Tuhan memberkati secara luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saya akan berdoa secara khusus buat saudara. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Kami rindu Engkau akan campur tangan, Engkau akan memberkati dan memberkati bangsa kami. Kami mengucap syukur. Engkau melawat bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau memberkati kota kami, Engkau pulihkan kota kami, dan Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Engkau memberikan pemulihan bagi umat-Mu. Kami mengucap syukur. Dari hari ke hari pandemik ini akan berlalu dari kami. Dan kami mengucap syukur atas lawatan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu.
Dan saat ini kami rindu Bapa, Engkau teguhkan kami melalui karya-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap umat-Mu, berkati setiap pekerjaan umat-Mu, berkati setiap lumbung-lumbung umat-Mu, berkati setiap usaha umat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Berkati yang sakit, beri pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami yakin Kau memberikan pertolongan bagi kami. Kami juga berdoa untuk setiap taruna-tarunamu. Berkati dalam pendidikannya, berkati dalam perkuliahannya, berkati pembiayaan pendidikannya Bapa. Kami yakin dan percaya yang merindukan pasangan hidup Tuhan akan mempertemukan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga yang baru, berkati buah kandungan istri mereka, berkati generasi penerus bagi mereka Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan meneguhkan iman kami. Kiranya Engkau akan memberkati kami. Tambahkan karunia-karunia bagi kami untuk terus bersinergi melayani pekerjaan-Mu. Dan terkhusus kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh kota Semarang. Kiranya Bapa melawat dan memberkati mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat-Mu yang kami terima hari ini, yang mengalir dan melimpah atas kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.